Melihat tingginya angka kasus bullying yang terjadi berbanding terbalik dengan respon warga sekolah yang terkesan mengabaikan, hal ini menggambarkan bahwa kasus bullying menjadi hal yang wajar, sehingga dengan kasus bullying yang terabaikan bisa menyebabkan masa depan generasi penerus bangsa bisa hancur, karena selalu mendapat perilaku bullying saat menempuh pendidikan. Video ini bertujuan untuk mengajak teman-teman semua untuk stop bullying dan mengajarkan cara mengatasi bullying. Agar korban bullying tidak semakin banyak di lingkungan sekolah, terutama di sekolah yang kita cintai, yaitu SMA Negeri 20 Medan. Langsung saja tonton videonya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini kami berdua ingin membuat podcast tentang bullying sesuai dengan tema proyek kami, yaitu Jika Aku Menjadi Kamu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni sebagai host, teman saya sebagai narasumber, yaitu saya Abadi Rizky Harahap. Langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber saya. Langsung saja kita tanyakan. Menurut kamu, apa yang kamu ketahui mengenai bullying? Menurut saya, bully adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak seseorang kepada pihak lain yang bertujuan untuk menakuti, mengancam, dan merendahkan orang lain. Bagaimana jenis-jenis bully yang kamu ketahui? Jenis bully yang saya ketahui itu ada cyberbullying, bully verbal, dan juga bully non-verbal. Apakah kamu pernah merasa terintimidasi atau terancam di kelas? Kalau diancam di kelas itu pastinya tidak pernah ya guys. Menurutmu, apakah teknologi bisa menjadi wadah untuk menyakiti orang lain? Bisa, karena jika teknologi itu tidak digunakan dengan baik atau disalahgunakan, itu bisa menjadi wadah terjadinya perilaku bully. Apa pendapat tentang seseorang yang mengambil atau merekam foto tanpa sepengetahuannya atau tanpa izin? Menurut saya, merekam atau mengambil foto tanpa izin itu merupakan suatu perilaku yang melanggar privasi dan juga melanggar hukum. Bisa dibilang tidak sopan. Jika terjadi bullying di depan matamu, apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan itu yang pertama, menghentikannya. Kalau seandainya saya tidak bisa menghentikannya, maka saya akan melaporkan kepada pihak berwajib agar perilaku bully itu tidak terulang lagi. Menurut pendapat, apa saja yang menjadi penyebab dari kejadian pembulian tersebut? Bullying itu menurut saya yang pertama itu kurangnya bimbingan dari orang tua. Yang kedua, bisa jadi dia terikuti teman. Yang ketiga yaitu ingin menjadi populer. Dan yang keempat, adanya pernah menjadi korban bully dan ingin membalaskan dendamnya. Makanya terjadilah perilaku bully. Jika kita melanggar sebuah peraturan, pastinya akan mendapatkan hukuman. Jadi, menurutmu, apa hukuman yang setimpal bagi orang yang melakukan pembulian? Menurut saya, hukuman yang setimpal itu pastinya ancaman pidana, seperti yang sudah diatur di undang-undang kita, di Undang-Undang 1945 dalam pasal 351 KUHP. Ancamannya sekitar 2 tahun lebih penjara. Apakah kamu setuju faktor penyebab terjadinya bullying itu disebabkan oleh latar belakang keluarga? Setuju, karena faktor utama terjadinya bullying itu pastinya latar belakang keluarga. Ada beberapa anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan juga ada beberapa anak yang mendapatkan kekerasan dari orang tuanya sehingga melampiaskan emosi tersebut kepada pihak lain. Lalu, bagaimana cara supaya kasus semacam pembulian bisa teratasi? Yang pertama itu pastinya melaporkan kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, kita tidak menunjukkan rasa takut atau
atau rasa sedih. Karena jika kita menunjukkan itu, bisa jadi mereka akan semakin membuli kita. Terus yang kedua, membangun budaya yang positif. Dan yang terakhir, tidak ikut-ikutan menolak teman. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui bahwa seseorang itu menjadi korban bully, atau bagaimana tanda-tanda seseorang pernah dibully atau sedang dibully? Pertama itu menunjukkan ciri depresi, kekhawatiran yang berlebih, tidak percaya diri atau kurangnya percaya diri, menarik diri dari keramaian, menarik diri dari orang lain atau menyendiri, dan yang terakhir itu lebih agresif pada teman dan juga keluarga. Tanda-tanda seorang itu bisa dibully bisa dilihat dari tanda-tanda tersebut. Lalu, menurutmu kenapa kasus pembulian sering terjadi? Menurut saya kasus pembulian itu sering terjadi. Yang pertama itu karena pergaulan yang kurang baik hingga kurangnya rasa empati yang ada pada diri kita. Dan yang kedua, keinginan untuk balas dendam. Lalu kenapa semua orang hanya diam di saat korban sedang dibully oleh pelaku? Karena sebagian orang itu takut dia akan menjadi korban bully selanjutnya, dan bisa jadi seseorang itu mendapatkan ancaman dari pelaku agar tidak melaporkan kejadian bully tersebut. Bully itu kebanyakan dari kelas yang berbeda. Karena faktor membeda-bedakan kelas, sehingga seseorang yang berada di kelas bawah itu sering diejek, sering diintimidasi, mungkin diancam dan lain sebagainya. Lalu apa yang membuat seseorang memilih untuk membuli orang lain? Menurut saya, alasan utama seseorang itu membuli orang lain itu karena dia pernah menjadi korban bully, sehingga ia ingin membalaskan dendamnya kepada orang lain. Di era yang sekarang yang kita lihat, kebanyakan pelaku pembulian dilakukan oleh remaja. Menurutmu, mengapa pelaku pembulian dilakukan oleh anak remaja? Pertama itu karena kurangnya perhatian dari orang tua, dan yang kedua itu pergaulan yang tidak baik, dan yang terakhir itu bisa dipicu dari rasa iri kepada temannya. Terakhir, di sini saya ingin bertanya, jika kamu bisa mengatakan sesuatu kepada korban, kalimat seperti apa yang ingin kamu katakan? Pertama, saya akan memberikan semangat dan juga dorongan kepada korban. Saya akan mengatakan, terima diri kamu dan percaya terhadap kemampuan diri kamu untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Demikianlah, sampai di sini saja obrolan kami mengenai pembulian sesuai dengan tema proyek kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.